Bapak Ibu, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Kamalia Suitela, dalam morning call di pagi hari ini. Saya pendeta jemaat yang ditempatkan di GPIB Immanuel Parepare, khusus di Bajab Anugrah Pindrang. Bapak Ibu Saudara, mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan dihibur, dikuatkan, dan juga diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pertolongan dan perlindungan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini memulai seluruh aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati kami memohon pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami memahami, mengerti, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam aktivitas kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah, bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Bacaan firman Tuhan menyatakan, maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir, di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikian bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melupakan dan mengampuni kesalahan orang
yang sengaja dilakukan untuk mencelakai kita, menyakiti kita, sangatlah tidak mudah, benar? Sungguh diperlukan kebesaran hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk melepas masa lalu dan melihat bahwa ada rancangan besar di depan sana yang tengah dikerjakan oleh Allah bagi kita. Biasanya banyak terjadi itu adalah hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan hal itu memang diperbolehkan dalam hukum yang diberikan oleh Musa sebagai prinsip hukum yang paling dasar yang bernama keadilan. Karena itu kita akan senantiasa kagum akan kelangkaan dan juga dikatakan keanehan orang Kristen yang oleh karena pertolongan Roh Kudus mampu membalas kejahatan dengan kebaikan, kutuk dengan berkat, perlakuan jahat dengan kebaikan, dendam kesumat dengan rahmat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, yang disebutkan oleh Stefanus, yang dalam perikop bacaan kita dikatakan bagian ini memperlihatkan pembelaan Stefanus. Sedikit catatan tentang perikop bacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dalam pembelaannya Stefanus menguraikan secara garis besar tentang sejarah Israel. Namun penguraian sejarah ini tidak sekedar untuk mengingatkan kembali orang Yahudi terhadap sejarahnya, yang tentunya sudah sangat mereka kenal, tetapi Bapak Ibu, ada sesuatu yang ingin Stefanus tunjukkan lewat rangkaian peristiwa sejarah Israel itu. Bagi Stefanus, setiap tokoh dan peristiwa yang ada dalam rangkaian sejarah itu mempunyai makna khusus yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, Stefanus memulainya dari Abraham, yang merupakan bapa leluhur bangsa Israel. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang merupakan bagian bacaan kita di sini, Stefanus menggambarkan tentang Yusuf. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-21, kita tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang sering ditimpa kemalangan. Kita tahu kisah keluarganya, bagaimana ia disakiti dan dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri karena mimpi dan kebenaran yang dia sampaikan, sehingga Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya dan kemudian mereka menjualnya sebagai budak lalu dibawa ke Mesir. Di Mesir ia difitnah dan dihukum penjara untuk suatu kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Di dalam penjara, ketika Yusuf menolong membebaskan juru minum raja dari kematian, tetapi jasanya ini malah dilupakan oleh orang yang sudah ditolongnya. Ketika Stefanus di Mahkamah Agama mengingatkan kembali perilaku Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang mencari makanan di Mesir sehubungan dengan terjadinya kelaparan yang menimpa di wilayah mereka, di tengah posisi sebagai penguasa Mesir, Yusuf bisa saja memakai kekuatan dan kekuasaannya untuk membalas kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf bisa saja membalaskan semua sakit hatinya, menjernihkan perkara, merehabilitasi nama baiknya. Bisa saja Yusuf melakukan itu. Namun sesuatu yang luar biasa dari tokoh Yusuf ini adalah dia memilih sebuah pilihan yang tidak populer, yaitu mengampuni dan memaafkan. Semua kesalahan saudara-saudaranya itu dia memilih untuk mengampuni dan melupakannya.
Dia menunjukkan bahwa dirinya telah bebas dari dendam dan kemarahan. Yusuf percaya bahwa balas dendam bukanlah solusinya. Yusuf percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita renungkan bersama-sama melalui perikop kita hari ini? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu hal penting untuk memulai aktivitas kita hari ini. Dalam kemerdekaan ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara, itulah tema perenungan kita berdasarkan sabda Bina Umat di pagi ini. Yusuf menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang telah merdeka. Orang yang merdeka akan terlihat melalui sikapnya yang tanpa beban, tindakan yang penuh kasih, selalu ada pengampunan dalam dirinya, penuh kesabaran, bersikap tenang dan rahma, serta lemah lembut. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini di antara kita yang mendengar firman Tuhan melalui kanal YouTube ini sedang mengalami sakit hati, kebencian, dendam yang membara dalam hati. Bapak Ibu Saudara, jika kita menyatakan bahwa kita telah mengalami kemerdekaan, baik sebagai warga negara Indonesia yang sebentar lagi kita akan merayakan HUT kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus nanti, dan sebagai warga kerajaan Allah, maka seharusnya kita pun dapat melepaskan diri dari kemarahan, sakit hati, dendam, bahkan kepahitan hidup sekalipun. Memang, tadi saya katakan di awal, tindakan mengampuni dan melupakan kesalahan orang terhadap diri kita bukanlah perkara yang mudah. Tetapi firman Tuhan hari ini melalui Yusuf kita diingatkan, mari jangan membiarkan diri kita terus dibelenggu oleh kepahitan. Kepahitan itu membuat kita menjadi orang yang terjajah dan dikendalikan oleh kemarahan, kebencian, bahkan dendam yang akan terus menguasai hati dan batin kita. Hidup kita itu akan menyenangkan Bapak Ibu Saudara jika kita memerdekakan diri dari semua rasa pahit yang membelenggu. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah falsafat Cina yang berbicara mengenai ketidaksempurnaan setiap manusia itu. Dan kemudian dituangkan dalam simbol gambar ini. Yin dan Yang. Bapak Ibu sangat tahu mungkin simbol gambar ini. Lingkaran ini sebenarnya mau menyimbolkan dua sisi kehidupan manusia. Setiap kita adalah pribadi yang tidak sempurna. Sehitam-hitamnya salah satu sisi lingkaran itu, ada juga titik putihnya. Begitu juga sebaliknya, seputih-putihnya salah satu lingkaran itu ada juga titik hitamnya. Di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara, seburuk-buruknya kesalahan, penilaian, seburuk-buruknya penilaian kita terhadap orang lain, pasti ada nilai-nilai baik yang dimiliki dalam diri orang itu. Begitu juga sebaliknya, sebaik-baiknya seseorang, kalau mau dikorek-korek, kalau mau diungkit-ungkit atau dicari-cari, mungkin pasti ketemu sesuatu yang tidak baik dalam diri mereka itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Jika Allah
yang maha sempurna itu mau dan berkenan untuk mengasihi kita manusia yang tidak sempurna ini, kenapa kita tidak bisa belajar untuk mengampuni dan juga mengasihi saudara-saudara kita yang mungkin pernah berbuat salah pada kita? Allah mengampuninya. Mengapa kita tidak mengampuni yang diampuni oleh Allah? Begitu. Bapak Ibu Saudara, Yusuf dapat melalui semua itu. Dan pada akhirnya dia menjadi raja muda di Mesir. Dari semua peristiwa yang dialami oleh Yusuf, Yusuf menyimpulkan bahwa sekalipun manusia dalam hal ini saudara-saudaranya telah mereka-reka perkara yang jahat terhadap dirinya, tetapi Allah mengubah semua itu menjadi kebaikan. Stefanus melihat Yusuf sebagai orang yang penuh anugerah dan penuh hikmat. Yusuf mengalami semua peristiwa yang menyakiti hatinya, tetapi ia sendiri tidak menjadi orang yang dikuasai oleh sakit hati. Dia selalu setia terhadap setiap tugas yang diembannya, baik ia sebagai budak ataupun ketika ia dipenjara, juga saat ia menjadi raja muda. Dia melakukan setiap pekerjaan itu dengan baik, dan itulah yang ditegaskan oleh Stefanus di Mahkamah Agama, bahwa segala yang dirancangkan buruk dijadikan indah atau baik di tangan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Jadilah Yusuf masa kini. Awalilah aktivitas kita dengan meminta Roh Kudus memampukan kita untuk bisa membebaskan diri dari semua perasaan yang menjajah kita. Sehingga karena pertolongan Roh Kudus, kita mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita mampu ketika ada kutuk, kita mampu membalasnya dengan berkat. Perlakuan jahat yang kita alami, kita mampu membalasnya dengan kesabaran dan lemah lembut. Sehingga sebagai orang merdeka, kita akan menjalani aktivitas hari ini tanpa beban bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Tuhan kami, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan kasihi, baik yang jauh maupun yang di dekat, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan di saat ini. Dan kami pun juga bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang telah memampukan kami untuk bisa menghayati, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Tuhan, agar melalui Roh Kudus, hati kami selalu dan senantiasa dimampukan sehingga dapat mengampuni sesama kami. Kami selalu menjadi pribadi yang mampu menunjukkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang merdeka melalui sikap, tindakan kami, tutur, langkah, kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah kami juga untuk selalu memiliki hati yang sabar, hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa juga memberkati akan aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Tuhan, mampukanlah kami, jaga dan lindungi kami. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang sedang berduka Tuhan hibur, yang
sedang mengalami berbagai macam pergumulan. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan mereka kesabaran. Dan biarlah dalam seluruh aktivitas kami selalu dan senantiasa mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami hari lepas hari, khususnya dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Terlebih kami mampu untuk menghadirkan damai sejahtera, dan kami mampu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah. Ini doa kami, ini syukur dan permohonan hati kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian morning call di pagi hari ini. Salam sehat untuk kita sekalian, Tuhan memberkati. Shalom.